Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Biolaut bersama saya Badratu Nafis yang merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri yang mengambil mata kuliah Biologi Laut. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengaruh salinitas dan suhu terhadap oksigen terlarut serta konsep BOD dan DO di dalam air. Nah, air yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup seringkali menjadi salah satu hal yang abai oleh sebagian di antara kita. Beberapa di antara kita terkadang abai terhadap kondisi air yang sering kita gunakan sehari-hari. Apakah air itu layak dipakai dan bebas dari organisme ataupun tidak. Nah, di sini dengan konsep DO dan BOD, kita bisa mengetahui apakah air yang kita gunakan sehari-hari itu layak digunakan ataupun tidak. Nah, yang pertama di sini ada DO atau biasa disebut dengan dissolved oxygen. Nah, DO ini merupakan alat yang bisa mengukur banyaknya oksigen yang terkandung di dalam air yang menjadi salah satu parameter kimia yang menentukan kehidupan biota laut dan juga bisa menjadi tolak ukur untuk kualitas air. Sedangkan BOD atau dikenal dengan Biological Oxygen Demand itu merupakan alat untuk mengukur banyaknya oksigen terlarut dalam ppm atau miligram per liter yang diperlukan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Nah, setelah mengenal DO dan BOD, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh BOD dan DO di dalam air. Nah, ternyata jika di dalam air itu nilai DO-nya tinggi, maka bisa dikatakan bahwasanya kualitas air di tempat tersebut semakin baik. Dan umumnya pada suhu 20 derajat Celcius, DO maksimalnya adalah 9 ppm atau setara dengan miligram per liter. Sedangkan kondisi BOD itu merupakan kebalikan daripada konsep DO itu sendiri. Semakin tinggi BOD, maka kualitas air akan semakin buruk. Hal ini dikarenakan karena tingginya nilai BOD mengindikasikan bahwa air tersebut dalam kondisi tercemar dan mengandung banyak mikroorganisme. Nah, untuk mengukur DO dan BOD itu sendiri ada alat-alat khusus yang bisa kita gunakan. Misalnya itu ada DO meter dan juga BOD meter. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke suhu dan juga salinitas yang bisa mempengaruhi oksigen terlarut. Nah, ternyata suhu dan salinitas itu memberikan pengaruh yang besar terhadap oksigen terlarut. Untuk membuktikan hal ini telah dilakukan percobaan sebanyak 2 kali percobaan dengan suhu dan salinitas yang berbeda, di mana pada percobaan 1 itu dilakukan dengan suhu sebesar 5 derajat Celcius dan juga dengan salinitas yang berbeda yaitu 0, 15 dan juga 30 ppt. Kemudian dihasilkan oksigen terlarut yaitu pada percobaan pertama itu dihasilkan sebanyak 12,4 ppm. Kemudian yang di gelas kedua dihasilkan sebanyak 11,2 ppm dan juga yang terakhir itu sebanyak 10,5 ppm. Sedangkan pada percobaan kedua dengan suhu yang lebih tinggi dari percobaan pertama yaitu 35 derajat Celcius dengan salinitas yang sama yaitu sebanyak 0 ppt, 15 ppt dan juga 30 ppt. Nah, dihasilkan oksigen terlarut pada percobaan kedua yaitu sebanyak 6,2 ppm yang gelas pertama, kemudian yang kedua itu ada 5,2 ppm, kemudian yang ketiga yaitu 5,0 ppm. Nah, dari kedua percobaan tadi bisa disimpulkan ataupun bisa kita pahami bahwasanya semakin tinggi salinitas maupun suhu, maka oksigen terlarut juga akan semakin rendah. Namun, pada salinitas yang sama tapi dengan suhu yang lebih tinggi,
oksigen terlarut yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Hal ini bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ataupun pada fakta yang sudah sering kita dengar. Mungkin beberapa ikan itu yang terbiasa hidup di suhu yang tinggi ataupun di suhu yang tinggi, mereka tidak bisa hidup di suhu yang lebih rendah dari biasanya karena itu bisa mengakibatkan ikan tersebut kekurangan oksigen. Akibatnya mereka tidak bisa bertahan hidup. Mungkin itu saja penjelasan untuk sesi kita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan juga terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.